Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Itu menakutkan. Setidaknya inilah yang difikirkan Huo Yuhao. Bagaimana jika dia gagal? Tentu saja dia tahu bahwa dia bisa dengan cepat membuat terobosan untuk mencari limit dulu. Setelah dia menyerap kekuatan jiwa Long Xiaoyao, namun tanpa keraguan itu jauh lebih berbahaya bagi kekuatan jiwa eksternal untuk melonjak ke dalam tubuhnya. Tentu saja semuanya relatif. Jika dia mengandalkan dirinya sendiri untuk mengolah dan membentuk inti jiwa ketiganya, dia pasti akan menghadapi masalah kurangnya kekuatan jiwa. Dengan limit Doulo yang menetapkan dasar baginya sekarang, dia tidak akan menemui masalah seperti ini di masa depan. Karena dia sudah memutuskan, dia hanya bisa melanjutkan seperti ini. Itu adalah kesempatan yang langka bagi Huo Yuhao. Dia tidak terlalu bersemangat, sebaliknya dia ekstra hati-hati. Waktu berlalu detik demi detik, Huo Yuhao secara konsisten merasakan perubahan kekuatan jiwa di tubuhnya. Untungnya semuanya berjalan dengan sangat lancar. Segel yang ditetapkan oleh Long Xiaoyao di dadanya sangat kuat, sama sekali tidak goyah. Kekuatan jiwa yang mengalir ke tubuhnya semakin redup. Setelah itu menjadi lebih lemah. Akhirnya tubuh Huo Yuhao memasuki keadaan tenang ketika aliran terakhir kekuatan jiwa dituangkan ke dalam tubuhnya. Saat dia membuka matanya, Huo Yuhao segera berbalik untuk melihat ke belakang. Dia hanya melihat Long Xiaoyao tersenyum di belakangnya. Saat ini Long Xiaoyao jauh lebih tua dari biasanya. Keriput menutupi seluruh wajahnya. Ye Sisui berada dalam kondisi yang berbeda dibandingkan dengannya. Hanya proyeksi samar dari dirinya yang tertinggal. Bahkan penampilannya tidak jelas sekarang. Penatua Long, bagaimana kabarmu? Huo Yuhao buru-buru mengangkat Long Xiaoyao. Long Xiaoyao tersenyum dan menjawab, aku baik-baik saja. Aku tidak pernah lebih baik daripada ini. Selama proses mentransfer kekuatan jiwaku kepadamu, aku mendapatkan semuanya jelas di kepalaku. Tidak ada lagi penyesalan dalam hidupku. Siswi benar, aku akhirnya bisa pergi tanpa penyesalan. Satu-satunya kekecewaan dalam diriku adalah gurumu. Sekarang aku menyerahkan semua kultivasiku kepadamu. Aku akan menganggap itu pembayaranku kepadanya. Pergi dan lakukan apapun yang kamu mau. Gereja Roh Kudus seharusnya tidak ada di dunia ini. Jangan khawatir. Kamu harus cepat mengolah dan mengendalikan kekuatan jiwa di tubuhmu. Ketika kamu selesai menyesuaikan diri, kamu dapat mengisi menuju inti jiwa ketigamu. Ingat, jangan cemas. Satu-satunya jalan yang bisa kamu ambil adalah ruang. Kamu hanya dapat menyelesaikan inti jiwa ketigamu jika kamu memahami kedalaman ruang. Kamu dan dia, kalian berdua, perlu saling melengkapi dan melindungi agar berhasil. Aku harap kalian berdua akan menjadi kasus pertama manusia dengan inti jiwa ketiga. Ya, 3 inti jiwa. Mas Roh dapat memiliki inti jiwa ketiga. Dengan cara itu, kamu tidak akan menyia-nyiakan panduan yang telah diberikan Mu'en dan aku. Ya penatua, Huo Yuhao dengan hormat mengakui kata-katanya. Dia simpatik dan terinspirasi oleh Long Xiaoyao, namun dia tidak sepenuhnya setuju dengan metodenya. Tidak peduli apa, dia telah membantu pengembangan Gereja Roh Kudus untuk alasan egoisnya sendiri. Hubungannya dengan Ye Sisui, namun Long Xiaoyao sudah berada di ambang kematian. Tidak perlu terus menyalahkannya untuk apapun selain itu. Dia juga banyak membantunya. Penatua Long, apakah Anda memiliki keinginan terakhir? Huo Yuhao bertanya dengan lembut. Long Xiaoyao menggelengkan kepalanya. Tidak, aku akan meninggalkan dunia ini. Akhirnya aku bebas. Jika ada kehidupan selanjutnya, akan lebih bagus jika Siswi dan aku hanya orang biasa. Siswi, setelah mendengar panggilannya, Ye Siswi secara bertahap terbang. Dia mendarat di atasnya dan proyeksi lembutnya tampaknya menyatu ke tubuhnya. Hembusan angin bertiup. Tubuh Long Xiaoyao terbang begitu saja dan sepertinya berubah menjadi kupu-kupu yang tak hitung jumlahnya. Perlahan-lahan itu berubah menjadi buk dan menghilang.
hanya bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya dibebankan ke langit. Ada bintik-bintik hitam dan emas yang terjerat satu sama lain ketika mereka naik ke udara. Oh, Yuhao dan Tang Wutong menyaksikan titik-titik cahaya itu naik ke langit. Keduanya membungkuk, tidak peduli apa yang telah mereka lakukan di masa lalu. Mereka sudah di puncak dunia ini. Mereka layak mendapatkan penghormatan ini. Selain itu, mereka juga telah melewati dan memberikan semua kekuatan yang mereka miliki untuk Wo Yuhao dan Tang Wutong. Di masa depan, apapun perbuatan baik yang ia dan Tang Wutong lakukan dapat dianggap sebagai membantu menebus dosa-dosa mereka. Dua limit dahulu hilang, mereka mati begitu saja. Tidak terbayangkan. Aku khawatir Penatu Aswan adalah satu-satunya limit dahulu di benua ini sekarang. Tang Wutong berkata dengan berat. Wu Yuhao tersenyum dan berkata, jangan cemas, dalam waktu dekat kita akan menjadi limit dulu juga. Meskipun prosesnya tidak akan sederhana, aku yakin denganmu di sisiku. Ya, Tang Wutong memberinya senyum manis. Kondisi tubuhnya persis sama dengan kondisinya saat ini. Dia bahkan bernasib sedikit lebih baik darinya. Ye Sisui tidak berbohong. Semua kemampuannya yang berhubungan dengan Mas Roja telah menghilang selama ledakan besar itu. Kekuatan jiwa dari Phoenix bercahaya juga tipe cahaya. Itu sepenuhnya cocok dengan Tang Wutong yang membuat seluruh proses fusi menjadi mulus. Garis inti jiwa ketiga Tang Wutong sudah terbentuk untuk memungkinkannya menerima elemen ruang Ye Sisui, hanya meninggalkan bagian elemen cahaya di dalam inti jiwa ketiganya. Ini untuk membantu Tang Wutong mengendalikannya. Tang Wutong memutar bibirnya dan tampaknya sedikit tidak senang. Dia berkata, aku khawatir kita tidak bisa melepaskan kekuatan Haodong di masa depan. Wo Yuhao tersenyum dan berkata, itu karena kita sudah dekat dengan puncak dunia ini, namun kita harus tetap dapat menggunakan keterampilan fusi kita. Jika kamu tidak percaya kepadaku, kita dapat menemukan seseorang untuk mengujinya. Tang Wutong bingung saat dia menatapnya. Dia bertanya, temukan siapa? Su Tianran. Wo Yuhao menjawab, sekarang kota bercahaya dalam keadaan siaga. Ini bukan saatnya untuk menyentuh Su Tianran. Kamu juga sudah melihatnya. Dia terlalu kuat. Tidak baik bagi kita untuk berada di sana sekarang. Ketika kita masih di kota bercahaya, Penatua Long memberiku peta yang disederhanakan. Aku akhirnya mengerti di mana kantor pusat Gereja Roh Kudus. Sebelum dia meninggal, kata-kata terakhir yang dia katakan kepadaku adalah bahwa kita dapat berurusan dengan Gereja Roh Kudus seperti yang kita inginkan. Apa? Kantor pusat? Markas besar? Di mana itu? Tang Wutong bertanya dengan heran. Sekarang Ye Sisui dan Long Xiaoyu sudah mati. Zhong Liwu adalah yang terkuat di gereja. Wo Yuhao sudah mengalahkannya sebelum dia menjadi Dolo Transcendent. Saat ini, secara alami akan lebih mudah baginya menghancurkan Gereja Roh Kudus. Memang sangat penting sekarang. Tang Wutong sedikit bersemangat ketika dia berkata, apa yang kita tunggu? Ayo pergi. Peringkat 98, dia dan Huo Yuhao, keduanya adalah peringkat 98 Dolo Transcendent. Siapa musuh yang lebih baik bagi mereka untuk menguji keterampilan mereka daripada Gereja Roh Kudus? Keduanya melompat pada saat yang bersamaan. Mereka masih saling berpegangan tangan meskipun kekuatan Haodong mereka tidak lagi mengalir di antara mereka. Mereka naik langsung ke langit sebelum menambah kecepatan. Mereka tidak membutuhkan alat jiwa apapun. Kekuatan jiwa mereka dengan cepat beredar. Itu mereka mengendalikan udara. Dua ledakan sonik terdengar di langit sebelum keduanya menghilang di kota bercahaya Kekaisar Ryu. Apakah ada penemuan? Su Tianran bertanya. Chu Xi mengangguk dan menjawab, kami sudah mengaktifkan semua orang. Kita tidak menemukan petunjuk apapun. Kantor pusat Gereja Roh Kudus terlalu misterius. Aku hanya tahu lokasi kasarnya. Menurut Ye Sisui, Gereja Roh Kudus seharusnya bergerak. Tetapi aku tidak yakin bagaimana situasi mereka saat ini. Aku sudah mengirim tentara untuk mencari ke arah itu. Aku harap kita dapat menemukan mereka. Baiklah, Su Tianran mengangguk. Dia masih terlihat sangat suram. Sampai sekarang dia masih tidak dapat memverifikasi bahwa Ye Sisui dan Long Xiaoyu keduanya mati. Kematian mereka terlalu penting. Jika mereka hidup dan membalas dendam, dalam waktu dekat, Kekaisar Ryu akan berada dalam masalah besar. Aku tidak menduga Limit Dolo menjadi sangat kuat.
Bahkan ada kemungkinan mereka tidak mati. Sepertinya aku benar-benar meremehkan Mas Roh. Tidak heran Akademi Shrek bisa sukses selama bertahun-tahun. Ini adalah dasar dari para Mas Roh. Sayang sekali kita tidak memiliki bakat atau peluang seperti itu. Jika aku tidak terluka, mungkin aku akan punya kesempatan. Tetapi sekarang aku tidak melakukannya. Aku tidak bisa melakukannya. Kali ini, jika keduanya mati, aku khawatir Penatua Swan dari Akademi Shrek dari Pavilion Dewa Laut adalah satu-satunya limit dolo terakhir yang tersisa. Aku ingin tahu kapan Kekaisaran Ryu akan memiliki limit dolonya sendiri. Ketika itu terjadi, kita akan benar-benar kuat. Cusi tersenyum. Dia berjalan mendekat dan memijat kepalanya dengan lembut. Tidak akan lama sebelum itu terjadi. Ketika Yang Mulia memerintah seluruh benua, apakah Anda masih takut bahwa Anda tidak dapat memelihara seorang limit Doulo, mengingat sumber daya dari seluruh benua Doulo? Sutiaran sedikit santai, dia dengan lembut menepuk tangan Juicy dan berkata, kata-kata yang baik, kamu bisa bersiap sekarang. Aku akan memberimu waktu setengah tahun dan seluruh pasukan untukmu menyebarkan semua sumber daya. Ketika kita menyerang lagi, aku ingin dua kekaisaran yang tersisa benar-benar musnah. Musuh terbesar juga ada di Kekaisaran Ryu. Kapan kamu berencana untuk berurusan dengan mereka? Mata Juicy berubah dingin dan menjawab, aku akan meninggalkan mereka untuk yang terakhir. Aku ingin dia menyaksikan kekaisaran diinjak-injak oleh pasukan Kekaisaran Ryu. Aku ingin dia hidup dalam kesakitan yang luar biasa sebelum akhirnya dia mati. Kata-kata yang bagus. Biarkan dia menderita kesakitan sebelum dia mati. Sutiaran tertawa dengan keras. Di sisi Huo Yuhao, keduanya terbang dengan kecepatan tinggi. Di peringkat 98 mereka tidak perlu menguras kekuatan jiwa mereka sendiri. Mereka seperti mengendalikan udara. Bahkan mereka tidak tahu seberapa cepat mereka sekarang. Namun mereka merasa seolah-olah mereka bergerak ribuan kilometer dalam sekejap. Pemandangan di bawah mereka berubah sangat cepat. Ketika mereka melewati awan, mereka secara otomatis akan menghilang seolah-olah awan beri jalan kepada mereka. Dari kejauhan, Huo Yuhao melihat barisan pegunungan di bawahnya dan heran. Kita di sini begitu cepat. Kita akan segera sampai tujuan. Wutong, kemampuan kita mungkin berada pada tingkat limit Doulo. Oh, bagaimana kamu tahu bahwa seperti itu? Tang Wutong bertanya pada Huo Yuhao dengan rasa ingin tahu. Huo Yuhao berkata, jangan lupa, kita sudah memiliki inti jiwa pelengkap Yin Yang. Sepanjang jalan aku telah mencoba memahami kendali kita terhadap udara. Kita sebelumnya sudah berada di peringkat 95 dulu transenden, tetapi perasaan yang berbeda sekarang. Ini berarti bahwa bukan hanya kekuatan jiwa kita yang meningkat, kita ditingkatkan. Apa yang bisa meningkatkan kita ke tingkat seperti itu? Hanya jika kita limit Doulo. Ini juga berarti kita sekuat limit Doulo. Bahkan meskipun kita belum mencapai peringkat 99, kita mungkin adalah sejarah baru di mana limit Doulo dengan inti jiwa pelengkap Yin Yang. Tang-tang menghela nafas sedikit dan berkata, aku mungkin berpikir hal yang sama jika sebelum aku bertemu Penatua Long dan Yesuswi, namun aku merasa berbeda. Sekarang limit Doulo memiliki gerakan pembunuh mereka sendiri. Mereka memiliki pemahaman mereka sendiri tentang dunia ini. Mungkin kultivasi kita telah mencapai tingkat itu, tetapi kita tidak dapat mempertimbangkan limit Doulo sebelum kita mengembangkan pemahaman kita sendiri. Itu sebabnya kita harus terus bekerja lebih keras. Kita pasti akan dapat mencapai tingkat itu. Ketika itu terjadi, dunia akan sangat berbeda. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.